Ya, Gus Yahya semua sudah tahu, dan ini satu abad NU yang topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang satu abad Nahdlatul Ulama. Gus sebagai ketua umum itu yang dianggap paling penting dalam peringatan satu abad ini apa? Konsolidasi semua kekuatan-kekuatan yang sekarang sudah dimiliki oleh NU supaya bisa digulirkan sebagai strategi yang decisive, yang sungguh-sungguh bisa punya dampak yang lebih nyata secara dan mendasar, luas, ya, mendasar dan nyata secara luas. NU ini sekarang sudah punya elemen-elemen kekuatan yang beragam dan besar sekali. Nah, tinggal bagaimana kita mendesain sistematika sebagai strategi yang bisa mewadahi kekuatan-kekuatan itu secara terkonsolidasi, kemudian maju ke depan dan menghasilkan designated achievements, capaian-capaian memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dampaknya betul-betul nyata. Itu menurut saya tantangan sekarang. Saya dengar sejak terpilih itu Gus Yahya langsung melakukan halakoh-halakoh atau seminar-seminar di pondok-pondok pesantren membahas tentang peradaban yang disiapkan oleh NU di abad kedua ini. Itu bagaimana, Bu? Ya, pada dasarnya tujuan paling utama adalah membangkitkan kembali ingatan dari para ulama tentang tujuan dasar dan visi dari para muassis Nahdlatul Ulama ini. Bahwa NU ini bukan sekedar mau kumpul-kumpul ulama Indonesia saja, apalagi cuma ulama Jombang tok. Bukan hanya untuk membangun satu bangsa saja, tapi sebetulnya visinya adalah visi peradaban yang menyangkut concern, kepedulian kepada nasib masa depan umat manusia seluruhnya. Maka kemudian kita gagas serial halakoh tentang fikih peradaban ini untuk mengajak kiai-kiai bicara tentang peradaban. Pertama, dengan memahami bahwa saat ini kita sedang hidup di dalam peradaban yang sudah secara diametral dan fundamental berbeda dari format peradaban pada masa lalu, dan kemudian berpikir tentang bagaimana seharusnya Islam menanggapi perubahan-perubahan ini. Karena kalau kita bicara apa kata Islam, yang paling berhak untuk merepresentasikan adalah ulama. Ulama yang harus terlibat, berpikir dan mengartikulasikan pandangan-pandangan sebagai representasi dari Islam. Tapi penggunaan istilah fikih peradaban itu nggak sensitif, Gus? Sensitif dalam arti bagaimana? Karena ini apalagi ini fikih kok fikih peradaban. Fikih itu kan ya fikih wudhu atau fikih salat atau fikih zakat gitu. Ya, pertama bahwa kesadaran untuk membangun fikih terkait dengan membangun wawasan fikih terkait dengan fenomena baru itu sebetulnya sudah cukup lazim, Pak Dahlan. Jadi sebelum ini ulama kita bicara soal fikih perempuan yang menyangkut masalah-masalah perempuan di dalam konteks kekinian. Ada fikih tentang disabilitas, bagaimana kalangan kelompok disabel ini harus diperlakukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan belum lama ini Kiai Habibuddin Muhajir menginisiasi satu wacana fikih SDGs, bagaimana mengelaborasi gagasan-gagasan SDGs itu, Sustainable Development Goals itu dari perspektif fikih itu. Nah, apalagi sekarang peradaban, dan kita jelaskan di situ kenapa peradaban ini begitu penting untuk ditanggapi secara fikih. Gitu. Kenapa? Karena kita memang harus menemukan fungsi baru dari agama ini di tengah realitas-realitas baru ini. Ya, tidak bisa lagi agama
kita paksakan untuk berfungsi seperti di masa lalu karena realitasnya sudah berbeda. Ini bedanya apa, Gus, dengan forum-forum Bahsul Masail misalnya? Bedanya bahwa sekarang ini kalau biasanya masalah atau topik yang dibahas itu lebih banyak menyangkut hal-hal yang cenderung teknis ya, dan parsial, terbatas. Boleh tidak, halal haram gitu. Ya persis, tapi juga masalahnya itu masalah-masalah yang parsial, soal peribadatan, soal praktek ekonomi atau kemasyarakatan yang teknis gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang konstruksi yang luas, sehingga memang kemungkinan nanti diskusinya ya kalau dari serial Halakoh itu yang sudah muncul memang banyak wawasan-wawasan yang yang lebih filosofis tujuannya, Pak. Jadi, artikulasinya lebih filosofis karena menyangkut konstruksi global. Ya. Dan insya Allah nanti hari Senin kita akan gelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama. Wow. Dengan mengundang, ya alhamdulillah sudah ada sekitar 130 tamu ulama internasional dari sekitar 40 negara yang sudah semua Islam semua, ditambah dengan beberapa orang pengamat dari Amerika, dari Eropa, ya mereka sebagai non-Muslim pengamat yang ada non-Muslim, dari Muslim ya. Tapi mereka bertindak sebagai pengamat saja. Tapi yang akan diskusi nanti adalah para ulama. Berapa hari, Gus? 1 hari saja. 1 hari. 1 hari. Di Surabaya? Di Surabaya, di Shangri-La. Dan nanti sudah itu para peserta akan kita ajak untuk hadir dalam Ihtifal Akbar, resepsi besar puncak acara peringatan Harlah 1 Abad. Nah, apakah dengan demikian maka halakoh-halakoh itu berakhir bermuara di Muktamar Fikih Peradaban itu? Untuk serial ini ya, tapi tadi saya sebut ini akan menjadi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama. Karena kami bermaksud untuk menjadikannya kegiatan reguler tahunan atau 2 tahunan ya, karena masalah-masalah terkait dengan wacana fikih peradaban ini nanti akan mencakup wilayah elaborasi yang luas sekali. Dan harus di Indonesia tempatnya? Harus di Indonesia. Ya. Dan NU yang menyelenggarakan? NU yang menyelenggarakan. Ya. Saya dengar sampai hari ini sejak terpilih itu sudah ada 280 halakoh yang di banyak sekali tempat yang membahas fikih peradaban ini. Ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, karena ini masalah besar, masalah berat sekali. Kami ingin membangkitkan energi dari para kiai-kiai, karena kami tahu betul Pak Dahlan, kiai-kiai kita yang mungkin orang bilang desa kampungan itu sebetulnya mereka itu adalah intelektual paripurna, dan terbukti dari serial fikih halakoh fikih peradaban ini artikulasi mereka luar biasa bernas, luar biasa dalam, konstruksi akademiknya, dan sangat-sangat berharga untuk membangun wacana tentang peradaban. Apakah dalam halakoh-halakoh itu dan nanti muktamar sudah ada satu konsep atau pokok-pokok pemikiran yang kemudian diperdalam begitu? Ya, pada dasarnya pokok pikirannya itu sederhana, bagaimana kita membangun satu konstruksi peradaban di masa depan yang sungguh-sungguh bisa menjamin tercegahnya konflik antar identitas yang bisa merusak seluruh tatanan kehidupan. Punahnya peradaban. Jadi runtuhnya peradaban. Ya. Nah, itu yang sedang kita cari. Ya. Jadi misalnya begini Pak Dahlan, dulu itu ketika konstruksi peradaban itu masih
terwujud dalam format imperium. Imperium Turki, Imperium kerajaan-kerajaan Eropa. Ini termasuk semua, ini bukan hanya soal Islam tapi juga Mongolia. Ya, Mongolia dan lain semua imperium, dan imperium ini masing-masing memegang klaim tentang label agama masing-masing, dan kemudian bertarung satu sama lain secara homo mini lupus, ya, tidak peduli lawan siapa, dan semua front selama ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun. Ya, kalau kita lihat Romawi dulu juga begitu, zaman Assyria, Sumeria juga sudah begitu. Nah, sekarang ini kita memasuki realitas ketika dunia ini semakin dipersatukan sebagai satu masyarakat global yang tunggal, yang saling bercampur satu sama lain. Dan itu yang pertama. Dan kedua, kita berada dalam realitas perkembangan teknologi militer dengan daya hancur yang sudah tidak terkira. Sehingga kalau kita membiarkan konflik antar identitas seperti di masa lalu itu masih terjadi dan menggunakan teknologi senjata militer, persis dunia tidak akan sanggup menahankannya lagi. Ya. Di tengah-tengah globalisasi semacam ini, ketika bahkan bagian-bagian yang tidak ikut-ikutan tidak bisa lari dari dampaknya. Sekarang ini aja perang Rusia Ukraina ini kita ributnya nggak ikut-ikut, kepentingannya juga nggak ikut-ikut. Kena imbasnya luar biasa. Tembak-tembakan juga enggak, tapi kita bisa ikut kere gara-gara perang ini. Maka kita harus cari gimana format ini, dan sejak R20 kemarin kita sudah artikulasikan kebutuhan ini, sehingga sekarang juga komunitas-komunitas agama, para pemimpin agama-agama di seluruh dunia dari berbagai agama itu juga sedang mulai bekerja ke arah sana. Nah, sekarang kami juga mulai menginisiasi proses itu dari sudut pandang Islam. Tapi apakah isu yang begini mendasar dan elit ini itu akan bisa sampai ke masa NU yang sampai ke desa-desa dan begini besarnya? Nah, makanya ini kita buat sedemikian rupa supaya jadi topiknya itu kita desain sedemikian rupa supaya jadi praktikal. Ini bukan hanya ngomong soal hal abstrak, tapi praktikal. Untuk Muktamar Fikih Peradaban yang pertama ini, Muktamar Internasional ini, kami mengajukan topik tentang piagam PBB. Oh. Kenapa piagam PBB? Karena ini piagam yang mana? Piagam PBB semuanya. Yang 26 Juni 1945 United Nations Charter pembentukan dulu. Yang ditandatangani 26 Juni di San Francisco 1945. Kenapa? Karena piagam PBB itulah titik tolak dari kehendak masyarakat internasional untuk membangun tata dunia baru, ya, yang menjadi ganti dari konstruksi imperial pada tata dunia yang lama. Itu mulainya piagam PBB. Sebelum itu Pak Dahlan, sebelum piagam PBB itu tidak ada imperatif untuk toleran. Tidak ada, mana ada toleransi. Jadi nanti secara fikih itu akan diakui sebagai apa? Gitu. Nah, maka karena piagam PBB itu ada dua komponen utama yang sangat penting. Yang pertama itu soal rezim perbatasan, Pak Dahlan. Jadi kita ini, negara-negara ini diresmikan punya perbatasan yang definitif masing-masing itu baru sesudah piagam PBB. Sebelumnya tidak ada. Itu yang pertama. Dan kedua adalah prinsip hak asasi manusia universal. Ini juga mulainya baru dari piagam PBB. Nah, kalau ini diterima, maka secara fikih ini mengikat semua orang termasuk umat Islam, bahwa umat Islam harus melihat sesama sebagai setara berdasarkan prinsip hak asasi manusia universal, lepas dari perbedaan apapun. Tapi nanti secara praktikal kan sering juga nanti terbentur dengan fikih-fikih yang lama, yang katakanlah tidak cocok dengan itu. Nah, makanya yang kita angkat tentang piagam PBB ini adalah perjanjian internasional di antara pemimpin-pemimpin politik. Bagaimana statusnya di hadapan syariat? Apakah ini perjanjian yang sah menurut syariat? Ya.
Itu yang pertama. Dan kedua, apakah para pemimpin politik ini sah menjadi wakil dari warga negara masing-masing, termasuk umat Islam yang tinggal di dalamnya? Kalau sah, berarti mengikat semua orang secara fikih. Gitu. Lepas dari apapun fikih yang ada sebelumnya, ini sudah ada perjanjian baru. Dan kalau ini sah, ya harus diikuti karena prinsip sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, an-nasu ala syurutihim. Manusia itu harus setia kepada syarat-syarat yang dia sepakati bersama pihak manapun. Saya jadi ingat Gus yang doktrin mungkin tahun 50-an bahwa kenapa NU harus mengakui pemerintahan Bung Karno meskipun dalam status yang lain atau kelompok yang lain meragukan, karena nanti apakah perkawinan kita semua ini sah gitu. Ya persis. Jadi itu sebetulnya sudah sejak sebelum Bung Karno ya, zaman Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda, waktu itu pemerintah Hindia Belanda ini mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurus pernikahan. Nah, dalam Islam itu kan kalau ada perempuan yang tidak punya wali, itu harus dicarikan wali hakimnya. Wali hakimnya itu dari pemerintah, namanya wali hakim, wali atas nama penguasa. Nah, padahal ini negaranya Hindia Belanda di bawah Ratu Wilhelmina yang kafir. Gitu. Nah, pertanyaannya penghulu ini yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini sah apa enggak menjadi wali hakim? Dan keputusan Muktamar pada waktu itu menyatakan sah. Dan itu perlunya fikih yang membahas itu. Jadi ini adalah, saya kira juga salah satu tradisi yang unik dari ulama kita, cara berpikir ulama-ulama kita, bahwa ulama-ulama kita ini mengedepankan apa yang mungkin secara realistis. Itu sebabnya misalnya, walaupun Bung Karno dulu itu membubarkan konstituante dan secara sepihak menyatakan kembali kepada UUD 45, membentuk DPR GR dan MPRS, ya. Nahdlatul Ulama mementingkan apa yang realistis, yaitu keutuhan bangsa, sehingga kemudian memberikan gelar kepada Bung Karno sebagai Waliyul Amri Ad-Daruri Bisyauka. Kenapa? Karena beliau ini adalah pemerintah yang darurat karena tidak terpilih berdasarkan prosedur mekanisme yang lazim melalui demokrasi dan sebagainya, karena demokrasi sudah diterima sebelumnya jalan. Jadi ini Bung Karno ini membubarkan konstituante hasil pemilu. Nah, maka ini darurat. Tapi bisyauka, kenapa? Karena secara realistis dalam kenyataan beliau memang pegang kekuasaan. Kalau enggak kita semua berzina tiap hari. Kalau enggak ini semuanya kacau. Gitu. Nah, Gus, tapi apakah nanti di fikih peradaban itu sampai ke depannya sampai mengubah atau katakanlah persepsi yang berbeda tentang kafir misalnya? Ya, kalau itu sudah dulu itu tahun 2019 Nahdlatul Ulama mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Banjar, Jawa Barat, dan sebagai hasil basul masail dari para ulama itu dinyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern. Artinya apa? Sudah ada putusan itu? Sudah ada, itu tahun 2019, 27 Februari. Nah, apa artinya? Artinya tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap siapapun yang dianggap kafir, ya, di hadapan hukum, karena dalam negara bangsa modern setiap warga negara harus setara di hadapan hukum. Nah, kalau urusan dia masuk neraka, ya insya Allah memang masuk neraka beneran kalau memang matinya kafir, ya. Tapi di dunia ini dia harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Tapi ayatnya kan masih ada, Gus, bahwa ya, ayat itu kan bukan datang di ruang hampa. Itu sebabnya Rasulullah itu menerima wahyu itu tidak gelondongan. Setiap ayat itu turun dalam satu konteks realitas tertentu. Ada asbabun nuzulnya. Nah, kan sekarang kita punya konteks realitas yang berbeda. Wow, ini pekerjaan besar banget. Ya, pekerjaan besar. Tapi kalau ulama, ini adalah proses
yang sebetulnya sudah lazim mereka lakukan, ya. Namanya proses istimbat yang biasa, bagaimana melihat memahami dalil-dalil dan mendialogkan dengan waqa'i, ya, dengan realitas-realitas objektif. Ya. Maka pada tahun 1989 secara resmi sebagai hasil muktamar di Jogja ke-28 di Jogja pada waktu itu, Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa kita bermadhab secara manhaji. Jadi kita tidak hanya melihat pada qaul atau pendapat ulama-ulama pada masa lalu yang biasa disebut sebagai jawahirul fiqh, ya, butir-butir pandangan fikih dari ulama, tapi kita bermadhab dengan mengikuti metodologi istimbat yang ditetapkan di dalam mazhab itu, ya. Tapi nanti dalam praktek, Gus, misalnya di khutbah-khutbah atau di ceramah-ceramah, tetap kata-kata kafir dalam pengertian untuk mengejek, untuk mencela, untuk membuat dia adalah mereka bukan kita, itu nanti bagaimana cara kita lihat mengurangi itu nanti? Kita lihat nanti ulama-ulama ini nanti yang akan merumuskan gitu. Ya, tapi wacananya kan harus kita mulai padahal. Karena itu tadi resikonya kalau kita biarkan konflik identitas ini terus berlanjut, tidak ada ujung yang lain selain keruntuhan peradaban. Konflik universal yang berujung keruntuhan peradaban. Dan itu artinya kiamat. Ya, cuma muskilnya itu kalau kiamat dengan cara konflik antar identitas, itu kiamatnya tidak sesuai skenario. Gitu, karena kiamat itu harusnya ya ada dajjal, ada Imam Mahdi gitu, ya. Nah, maka kita karena itu perang Baratayuda nggak boleh terlalu awal. Boleh, ya, gitu, harus sesuai dengan takdirnya. Harus sesuai skenario gitu. Nah, ini yang kita ingin lakukan. Kita inisiasi diskursnya, sudah itu biar berkembang nanti akan luas sekali arena pergulatannya ini, ya. Tapi kita harus mulai supaya nanti kita juga mulai bisa mengenerate bahan-bahan ajar untuk anak-anak kita. Gitu. Gus, kalau Gus bicara seperti ini, kalau ini terjadi 30 tahun yang lalu, ini Gus Yahya ini kan sudah ditampilkan sebagai tokoh pembaharuan pemikiran Islam atau apa begitu. Tapi kenapa tidak ada orang ngomong begitu terhadap Gus Yahya? Ya sekarang? Karena saya tidak membuat pemikiran apa-apa, saya cuma nanya. Saya tidak menyediakan. Ini kan pemikiran besar. Ya, saya tidak menyediakan jawaban apa-apa, saya cuma bertanya. Jadi, nanti saya mohon jawaban dari para ulama. Jadi saya ini cuma istifta, yang berpikir biar ulama, saya nanya aja. Rendah hati. Ya ada ya. Ya memang kenyataannya begitu. Karena ya kan beda karena dari kalau seperti Gus Dur dulu memang beliau berpikir dan menawarkan formulasi-formulasi gagasan. Saya enggak, saya nanya aja. ini ilmu mantiknya luar biasa. Nah, Gus, kalau saya kan juga kalau ke Amerika begitu diskusi-diskusi tentang hal-hal begini, itu kan mereka itu maksudnya non-Islam di sana yang dari pemikiran yang seperti ini, itu kan sampai punya daftar ini loh, ayat Quranmu, ada sekian ayat. Ini yang mengajarkan intoleransi, mengajarkan kekerasan. Ini bagaimana kamu memikirkan ini? Siti sampai ke sana nggak? Ya karena yang mereka tidak tahu itu bahwa kita punya tradisi yang berbeda dalam memperlakukan kitab suci. Mereka ini kayak orang-orang Kristen evangelis misalnya. Tradisi mereka adalah memperlakukan teks di dalam kitab suci itu sebagai sesuatu yang fix, yang absolut, tidak bisa dirubah dan harus
pahami secara harfiah. Itu tradisi mereka. Kita ini enggak padahalan. Makanya muncul ulama-ulama fikih ini karena tradisi kita adalah melihat ayat-ayat itu dalam kaitannya dengan konteks. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah misalnya berpegang bukan hanya pada Quran dan hadis tapi juga ijma' dan qiyas. Jadi nanti kalau saya Amerika lagi terlibat diskusi-diskusi seperti itu nih loh, ayat-ayatmu yang di Quranmu yang seperti ini saya harus jawab begitu. Iya, tapi ayat-ayat itu di dalam tradisi Islam harus dipahami bersamaan dengan konteksnya dan kaitannya dengan konteks saat ayat itu diturunkan. Gitu. Maka misalnya dalam tradisi Syafi'i dinyatakan bahwa menetapkan hukum hanya berdasarkan teks Quran ataupun hadis itu tidak boleh. Tapi kan di kelompok kita kan masih banyak yang begitu. Kita sendiri. Ya karena kurang ngaji aja dan sudah merasa cukup, padahal sebetulnya tidak cukup. Jadi suruh ngaji lagi aja yang gitu. Aduh, ini pembicaraan berat sekali, tetapi ya, luar biasa. Saya berdoa betul, mudah-mudahan ini bisa memasyarakat secara luas. Tapi Gus, nanti puncak acara Harlah NU ini kan mulai jam 00.00 sampai besoknya. Nah, Gus Yahya hadir yang mana? Ya sak kuatnya Pak Dahlan. Saya pengen hadir waktu Habib saya. Iya, karena ya kita ini kan bikin begini karena terpaksa aja Pak Dahlan. Jadi karena kita tahu bahwa warga dan masyarakat pada umumnya punya minat yang sangat besar untuk ikut serta memperingati, maka kita merasa dituntut untuk menyediakan medium yang bisa menampung minat mereka. Saya dengar sampai 1 juta nanti yang hadir. Kami bikin aplikasi dan minta cabang-cabang dan MPC untuk melapor siapa mau berangkat berapa, dan sekarang yang sudah melapor itu ada lebih dari 1 juta. Wow. Oh, ada aplikasinya. Ya, ya memang internal. Padahal nanti lebih banyak lagi yang nggak lewat aplikasi, yang langsung datang. Ya mudah-mudahan. Tradisinya kan begitu. Ya. Iya. Tradisi Romli lah ini. Kampungan liar. Tapi saya pesankan sungguh-sungguh kepada semua, kepada masyarakat kita ini kan cuma mau ngalap berkah, ya, bertabaruk kepada Nahdlatul Ulama ini. Jadi tidak ada tujuan selain itu di dalam menyelenggarakan peringatan ini. Nah, tabaruk itu adalah inti dari ibadah. Namanya senyata-nyatanya ibadah itu tabaruk itu, ngalap berkah itu. Karena kita mau ngalap berkah, berarti kita mau ibadah ini, dan untuk ibadah harus khusyuk. Jadi saya ajak semua yang ingin datang terlibat, berpartisipasi untuk terlibat secara khusyuk ya, dengan hati yang tenang dan rendah hati di hadapan Allah, dan berharap barokah dari Allah. Ya. Jadi berapa hari Gus Yahya di Jawa Timur seputar ini? Ya saya paling nanti sampai tanggal 8 lah, tanggal 8 saya cek waktu. Jadi mulai hari ini tidak kembali ke Jakarta dulu? Ya enggak bisa ini karena sudah intens sekali ini. Seandainya ada hujan gimana ini? Ya enggak apa-apa, hujan-hujan sebentar. Hujannya masih air, hujannya masih air, berkah ya. Ya mudah-mudahan enggak hujan sehingga lebih nyaman ya. Makasih Gus ya. Sama-sama. Makasih.